pada pertemuan ini adalah mengenai penulisan pesan rutin dan positif. Anda bisa gunakan modul yang telah saya berikan. Anda bisa juga gunakan tugas dan forum diskusi untuk melatih Anda di dalam materi atau topik ini. Apa itu yang dimaksud dengan pesan rutin? Pesan rutin itu adalah cara penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari Anda, sifatnya rutin, penting, dan harus segera disampaikan atau harus segera dilakukan. Pesan rutin itu bisa beragam, bisa pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, ataupun undangan. Semua yang sifatnya rutin yang harus disampaikan kepada pihak lain, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pesan rutin umumnya singkat, pendek, sederhana, dan pesan terus mencapai sasaran. Nah, pesan rutin ini sebaiknya disampaikan melalui pendekatan yang direct atau langsung. Ada beberapa strategi yang saya sampaikan di dalam modul mengenai permintaan rutin. Nyatakan permintaan tersebut sebagai pesan atau pembukaan. Kemudian, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda tersebut. Dan ketiga adalah minta dilakukan tindakan spesifik sebagai closing atau penutup. Di dalam modul, Anda juga bisa melihat bahwa ada beberapa bentuk dari permintaan rutin. Permintaan rutin untuk pihak internal, jadi yang berada di dalam perusahaan. Biasanya bisa dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin itu yang tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah misalnya memo. Kedua adalah bentuk permintaan yang sifatnya untuk eksternal. Ini diberikan dari dalam perusahaan kepada pihak eksternal, berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, undangan, dan lain sebagainya. Ini merupakan tanggapan biasanya terhadap suatu iklan, ya, dan perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Nah, di dalam modul yang saya berikan ada beberapa contoh dari surat pesanan secara positif ini, diantaranya memo. Bagaimana memo dibuat dan bagaimana memo dapat diberlakukan di dalam perusahaan. Pastikan di dalam memo tersebut ada nomornya, ada capnya, ada tanda tangan. Biasanya secara praktis itu memo menggunakan paraf daripada tanda tangan. Dan di dalam kepala ada juga bagaimana kepala surat atau memo itu dibuat, ada nama dan alamat kantor, ada kata memonya, ada kepadanya siapa, darimnya, hal apa yang Anda bahas. Penting sekali cantumkan hal, ya, dan tanggal. Badan surat yang memuat pesanan yang hendak disampaikan juga harus Anda pertimbangkan di dalam memo. Ya, kaki suratnya bagaimana, yang memuat tanda tangan dan nama terang dari Anda. Contoh memo bisa Anda lihat di dalam modul yang telah saya sampaikan. Kemudian isu yang berikutnya yang akan saya tampilkan adalah surat pesanan. Apa itu surat pesanan? Isinya memesan barang tentunya, dan memesan atau meminta jasa tertentu. Apa informasi yang diberikan di dalam pesanan tersebut, ya, berupa surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran atau salesman biasanya. Apa yang harus kamu cantumkan di dalam surat pesanan, seperti nama dan jenis tipe, ciri barang yang dipesan, ya, jumlah dan banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan, waktu pengiriman yang diinginkan. Nah, dengan semakin kompleksnya bisnis Anda, ya, Anda dipastikan harus juga menguasai bahasa asing yang lain, ya, karena pesanan barang ini tidak hanya di dalam negeri misalnya, sehingga Anda harus juga mencantumkan surat pesanan model internasional dan model di dalam negeri, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh dari surat pesanan saya sediakan di dalam modul yang saya berikan kepada Anda. Berikutnya topik yang saya sampaikan adalah surat keluhan. Nah, di dalam surat keluhan ini itu menyampaikan rasa ketidakpuasan. Pastikan jangan too personal, jangan terlalu panjang, ya. Jika Anda mengirimkan surat keluhan sebagai pembeli kepada penjual barang,
Jangan juga mencaci maki dan lain sebagainya. Biasanya ketidakpuasan pembeli itu karena pengembalian barang, permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, pembatalan pesanan, dan lain sebagainya. Dalam surat pengaduan juga jelaskan problemnya apa, berikan informasi atau bukti yang mendukung, sertakan tanda pembelian atau ordering atau pembayaran misalnya. Mintalah tindakan penyesuaian, misalnya penyelesaian klaim